Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Konflik yang beranggotakan Aulia Rahmi, Ihsan Hasbi Alfaruqi, Raihan Abiandra, Ramadita Wulandari, dan Ulfa Nurjana. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pengertian, esensi, dan konflik sosial. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Aulia Rahmi. Kepada Aulia Rahmi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Koser menyatakan bahwa dalam satu situasi bisa terdapat elemen konflik realistis dan non-realistis. Misalnya figur ayah yang sangat otoriter. Konflik terdiri dari dua, yaitu yang pertama konflik in group. Konflik in group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat itu sendiri. Contohnya konflik yang terjadi di antara anggota dalam satu geng. Yang kedua, konflik out group. Konflik out group terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Contohnya konflik yang terjadi antara satu geng dengan satu geng yang lainnya. Menurut Lewis A. Koser, konflik terbagi dua. Yang pertama konflik yang realistis dan konflik non realistis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Aulia Rahmi. Selanjutnya akan disambung oleh Ramadita Wulandari. Kepada Ramadita disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini menurut Ralph Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, konflik-konflik antara atau dalam peranan sosial. Yang kedua, konflik-konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik-konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Nah, yang keempat, konflik-konflik antara satuan nasional. Menurut Surjono Sukanto, bentuk-bentuk konflik atau pertentangan, yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi, yang kedua, konflik atau pertentangan rasial, yang ketiga, konflik atau pertentangan kelas sosial. Nah, menurut Ahmadi, dilihat dari segi bentuknya, konflik sosial mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik kelompok. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Yang keempat, konflik rasial. Yang kelima, konflik politik. Dan yang terakhir, konflik budaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Ramadita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Raihan Abiandra. Kepada Raihan disilakan. Terima kasih kepada Ulfa Nurjana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu potensi konflik. Yang pertama, rata-rata konflik sosial masyarakat cukup tinggi. Yang kedua, perbedaan kelas sosial biasa-biasa saja pengaruhnya terhadap konflik sosial masyarakat. Yang ketiga, perbedaan agama cukup tinggi pengaruhnya terhadap konflik sosial masyarakat. Yang keempat, perbedaan budaya cukup-cukup saja pengaruhnya terhadap konflik sosial masyarakat. Yang kelima, perbedaan suku atau etnis tergolong tinggi pengaruhnya terhadap konflik sosial masyarakat. Yang keenam, perbedaan kepentingan tinggi pengaruhnya terhadap konflik sosial masyarakat. Yang ketujuh, pribumi non-pribumi berpengaruh terhadap konflik sosial masyarakat. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu tipe dan intensitas konflik. Menurut Fisher, tipe-tipe konflik terdiri dari yang pertama yaitu tanpa konflik, merupakan kondisi konflik yang menggambarkan situasi yang relatif stabil dan damai. Yang kedua, konflik laten. Yang ketiga, konflik terbuka. Yang keempat, konflik di permukaan adalah konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman. Selanjutnya, tanpa konflik. Tanpa konflik merupakan kondisi konflik yang menggambarkan situasi yang relatif stabil dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Yang pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang mencegah ke arah konflik kekerasan. Yang kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raihan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan Hasbi Alfaruqi. Kepada saudara Ihsan disilakan.
Perkenalkan, nama saya Ihsan Hasbi Al-Faruqi, NIM 18042217. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Berikut, saya akan menyampaikan lanjutan materi dari Raihan, yaitu tentang macam-macam konflik. Yang pertama, ada namanya konflik laten. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya menunjukkan terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi, dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Yang kedua, konflik terbuka, yaitu konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata. Yang ketiga, konflik di permukaan. Konflik di permukaan adalah konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang dapat kami sajikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.